Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Teknik Mesin dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini kami ingin sedikit mewawancarai pimpinan kemuhammadiyahan di sini, Bu. Mungkin bisa perkenalan dulu dari Ibu, nama, jabatan, sama asal pimpinannya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, saya Ibu Doni Astuti, alamat Panembangan, jabatan di dalam Muhammadiyah itu di pimpinan ranting Aisyah sebagai ketua 2, kemudian di pimpinan cabang Aisyah sebagai anggota majelis hukum, biasa aktif sejak IPM, pernah ikut di pimpinan daerah IPM Banyumas, kemudian NA dari ranting cabang sampai pimpinan daerah juga, kemudian Aisyah sampai sekarang. Jadi kader yang berlanjut dari kecil sampai tua, insya Allah ya. Biasa ngajar di SD Muhammadiyah Cipete, Kecamatan Cilongok. Gitu, cukup? Cukup. Okay. Mungkin mungkin berdirinya kapan Ibu, kayak apa, ada atau kisah-kisah menarik yang mungkin bisa diceritakan gitu, Bu? Iya. Kalau sejarah Muhammadiyah di ranting Panembangan, awalnya di tahun ini menurut cerita mbah saya ya, karena generasinya berarti saya sudah generasi yang ketiga ya, mbah, ibu, terus saya ya. Itu dari tahun 1966 yang awalnya adalah pengajian, belum ada pengurus, cuma pengajian dari rumah ke rumah. Itu yang Bapak Ustadznya adalah bernama Bapak Sinwani dari Singasari. Mungkin kenal dengan salah satu orang di sini, kemudian tertarik dengan isi pengajiannya sehingga rutin setiap malam Kamis pada waktu itu tahun 66 pengajian yang diisi Bapak Sinwani ini. Beliau yang memperkenalkan Muhammadiyah di warga sini, di warga Panembangan, khususnya komplek RT 3 RW 2 ini. Jadi tidak Panembangan secara keseluruhan, tapi basisnya di sini, di lingkungan sini. Itu tahun 66 berawal dari pengajian malam Kamis yang sampai sekarang tadi malam masih alhamdulillah pengajiannya. Jadi termasuk yang turun-temurun begitu dan tidak menghilangkan apa yang sudah dijalankan oleh pendiri-pendiri Muhammadiyah dari awal. Kemudian dari pengajian warga itu, yang dari rumah ke rumah itu, dibentuklah pengurus itu di tahun 66, termasuk mbah saya yang di sini sebagai pengurus-pengurusnya. Tadi ada satu yang masih hidup, yaitu Pak Guru Sidik. Dulu memang Pak Guru di madrasah seperti itu. Itu awal berdirinya. Mungkin dengan perjuangan yang luar biasa, kondisi desa, kondisi alam yang pada saat itu listrik aja belum ada, jalan masih batuan, transportasi belum ada. Itu alhamdulillah sudah orang-orang sini sudah mengenal Muhammadiyah Aisyah. Itu. Kenapa sih Ibu rela gitu mendirikan Muhammadiyah ini? Apa yang buat dorongan dari Ibu sendiri itu yang ingin memajukan Muhammadiyahan, Bu? Ya, kalau tujuan kenapa kok masih eksis di dalam Muhammadiyah, terutama ya karena ibadah ya, yang namanya jihad di jalan Allah itu adalah perintah Allah yang diperintahkan dalam Al-Quran, dicontohkan Rasulullah dalam riwayat-riwayatnya bahwa kita hidup adalah untuk beribadah, salah satunya berjuang di jalan Allah, seperti itu.
Mungkin ke amal usaha apa aja sih Bu yang udah berdiri sampai sekarang? Amal usaha yang ada di ranting Muhammadiyah ranting Panembangan ini, yang pertama yaitu sekitar tahun 60, kan 66 ya, kemudian 67 sampai 60 itu proses-proses awal itu langsung pembentukan diniyah. Pada awalnya itu pembentukan diniyah yang kemudian sampai sekitar tahun 70-an itu diniyah itu berubah menjadi madrasah. Madrasah yang alhamdulillah sampai sekarang masih berdiri. Itu amal usaha yang pertama didirikan Muhammadiyah Ranting Panembangan. Kemudian masjid, ada masjid besar di sini yang biasa untuk pusat kegiatan di RT 3 RW 2 ini. Kemudian diikuti masjid-masjid yang di RT-RT lain, misalkan di Sabrang Kidul, di komplek-komplek ada memang masjid Muhammadiyah seperti itu. Kemudian itu madrasah, masjid yang terbaru ini adalah rumah tahfidz ya, pondok rumah tahfidz yang siswanya sekarang sudah SMA. Jadi rumah tahfidz itu kerjasama mendirikan tingkat SMP, pertamanya SMP kerjasama dengan SMP Muhammadiyah Cilongok. Jadi anak-anaknya mondok di pondok tahfidz, guru-gurunya yang datang ke pondok tahfidz, guru-guru dari SMP Muhammadiyah itu lulusannya juga lulusan SMP Muhammadiyah. Hanya saja rumah tahfidznya adalah yang mendirikan Ranting Panembangan seperti itu. Sampai akhirnya selesai 3 tahun, anak-anak ini masih bertahan, kepengen mondok di situ sehingga berlanjut ke SMA-nya. Tahun kemarin masuk SMA kerjasama MOU dengan Pondok Pesantren Zam-Zam. Jadi anak-anaknya kalau SMA, anak-anaknya yang ke Zam-Zam, tapi pulangnya ke rumah tahfidz seperti itu. Alhamdulillah perkembangannya luar biasa, karena kelas 9 saja sampai kelas 9 sudah banyak yang tahfidz 30 juz. Jadi nanti SMA-nya tinggal mengulang seperti itu. Itu salah satu amal usahanya. Kemudian ada gedung TPQ untuk anak-anak ngaji juga sudah berdiri di dekat masjid. Itu amal usaha yang ada di Ranting Panembangan. Selain itu dari ortom-ortomnya juga insya Allah maju di sini. Dari Aisyah, Nasihatul Aisyah, Pemuda, Kokam, IPM-nya semua punya kegiatan masing-masing. Bisa dikunjungi. Kalau ibu-ibu Aisyah punya UMKM yang sudah kerjasama dengan UMP, sudah banyak mendapat bantuan dari UMP sampai 50-an juta itu ya. Itu berupa usaha, karena di sini potensinya adalah ikan, jadi di situ membuat abon lele. Itu ya, jadi dari budidaya lelenya, kemudian lelenya dimanfaatkan untuk membuat abon lele, kerupuk lele dari ikan lele itu, apa saja, ada duri lele, apa semuanya bermanfaat itu. Terus dari pemudanya juga bekerja sama dengan Desa Panembangan yang memang pemerintahannya support sekali. Itu ikan hias, ada kayak perkumpulan yang perikanan gitu. Itu pemuda-pemuda. Kemudian yang dari Nasihatul Aisyah ini sudah kerjasama juga dengan sekolah-sekolah, itu karya ekoponding. Ekoponding itu yang kain di daun-daun itu loh, caranya dibatik tapi pakai daun-daunan yang dipakai palu itu, terus jadi motif kain bagus. Itu sudah kerjasama biasanya ke SMP kayak kemarin baru ke SMP Negeri Pekuncen itu untuk
program P5 itu. Jadi insya Allah di sini pimpinan ranting Muhammadiyah dengan ortomnya masih berjalan dan mempunyai termasuk program-programnya yang maju seperti itu. Jadi tetap jalan, kegiatannya jalan, programnya jalan sampai sekarang. Ibu, untuk komitmen seperti apakah yang dipegang oleh Ibu atau pimpinan sehingga bisa bertahan hingga sekarang? Yang pertama, tujuan kita kenapa berkomitmen ya di Muhammadiyah, karena apa? Kita mungkin termasuk kader yang loyal juga, karena ibaratnya yang namanya kader kan sudah diajarkan ya bahwa berjuang di jalan Allah itu penting, itu ibadah, pahalanya banyak. Apabila kita bermanfaat untuk orang lain juga kita termasuk orang yang bahagia, ya itu sudah banyak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Jadi tujuannya memang berjuang di jalan Allah untuk ibadah sampai akhir hayat seperti itu. Itu selain itu bukan untuk diri sendiri juga, tapi kita menurunkan ke anak-anaknya seperti itu. Jadi ada misal anak saya walaupun sekolah dulu di SMA negeri tapi dikenalkan IPM, dia betah malah di Zamzam, aktif dengan teman-teman Zamzam, SMA Muhammadiyah itu aktif di IPM, ke IMM juga kayak gitu. Jadi apalagi kalau kayak anak-anak saya yang kedua ini di dari SD, SMP, SMA di Muhammadiyah insya Allah sudah aktif di HW, di Tapak Suci, otomatis ya nanti sama-sama akan komit karena sudah paham dengan dasar kenapa kita harus berjuang di jalan Allah. Ya, menurut Ibu sendiri, apakah perjuangan dakwah ini perlu dilanjutkan? Menurut saya ya mungkin menurut semua pimpinan, semua kader Muhammadiyah yang namanya perjuangan ya tetap harus dilanjutkan, apalagi perjuangan yang mendirikan nggak segampang sekarang. Hanya melanjutkan perjuangan paling susah itu pada saat mendirikan dengan pada waktu itu mungkin Muhammadiyah yang mengajarkan ya di tengah-tengah budaya masyarakat yang luar biasa ya. Kalau sekarang kan beda, banyak sudah bisa menerima seperti itu ya. Nah, itu perlu kita lanjutkan perjuangan cita-cita para pendiri juga, bisa termasuk juga pesan dari pendiri Muhammadiyah, yaitu hidup-hidupinlah Muhammadiyah dan kamu jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Itu pasti kalau kader-kader Muhammadiyah paham itu dan selalu akan berjuang di dalam Muhammadiyah gitu. Terus untuk pesan yang mesti dipegang untuk calon kader baru itu penerus Bu, mungkin perjuangan yang diperjuangkan dakwah Ibu itu harus gimana Bu? Ya, pesan saya untuk anak-anakku yang masih aktif di dalam organisasi Muhammadiyah, kalau saya menganggapnya bukan Muhammadiyah yang membutuhkan kita, tapi justru kita yang membutuhkan organisasi seperti Muhammadiyah. Buat apa? Buat sarana untuk beribadah, itu yang utama ya. Kita akan dapat pahala di situ, kemudian kita juga akan belajar di situ, banyak pengalaman di situ. Jadi kenali dulu, kayak jenengan yang masih mahasiswa aktif dulu di IPM, sudah kenal, pasti akan senang dan banyak manfaatnya gitu. Ya, mungkin udah cukup ya Bu dari kami berterima kasih banyak ke Ibu karena sudah memberi materi, memberi ilmu kepada kita. Pasti ilmunya pasti sangat bermanfaat bagi kita. Semoga doakan kita, semoga kita terus sukses gitu ya Bu. Amin. Terus bisa melanjutkan kayak yang Ibu lakukan itu Bu. Amin, amin. Terima kasih Bu. Sama-sama. Mungkin sekian wawancara kami untuk salah satu pimpinan dari Muhammadiyahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.